Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah satu sahabat kita bertanya kepada saya, Kang Halim, apa maknanya sembah raga itu? Sembah raga, nyembah rogo. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita hayati bersama, perlu kita tafakuri bersama keadaan hati kita selama ini, keadaan hati kita sebelum mengenal Allah, keadaan hati kita sebelum bermakrifat kepada diri manusia kita dan kepada Allah. Keadaan hati kita selama ini kan nyembah raga, nyembah syariat, nyembah badan. Seluruh aktivitas seolah-olah badanlah yang mentuhaninya. Keadaan berdiri, badan yang berkuasa untuk berdiri. Keadaan berjalan, badan yang merasa bisa berjalan. Keadaan mandi, badan yang merasa berkuasa untuk mandi. Keadaan sholat, badan yang merasa berkuasa atas sholat. Keadaan beribadah apapun, badan-badan inilah memegang kendalinya. Inilah yang dimaksud sembah rogo, nyembah raga. Apa maksudnya? Maksudnya adalah raga kita seumpama nama raga saya Abdul Halim. Seolah-olah hidup yang ada di dalam raga ini juga bernama Abdul Halim. Abdul Halimnya mengaku-ngaku punya sifat hidup untuk mempergerakkan, memperjalankan raganya Abdul Halim. Segala aktivitas, segala kegiatan, segala ibadah, segala sholat-sholat yang dikerjakan Abdul Halim selama ini hanyalah penyembah raga. Seolah-olah Abdul Halimnya lah yang sholat, seolah-olah Abdul Halimnya lah yang beribadah, seolah-olah Abdul Halimnya lah yang beraktivitas di dunia ini. Inilah yang dimaksud sembah raga, nyembah rogo. Jadi nama raga dan nama hidup sama-sama Abdul Halimnya. Inilah yang dimaksud sembah dunyo, nyembah dunyo, yakni akhiratnya tidak ada sedikit pun, karena hidup masih terkuasai oleh Abdul Halimnya. Jadi yang disembah adalah raganya, karena selama ini ragalah yang mentuhani kegiatan dan keaktivitasan badan-badan kita selama ini.
Karena setiap manusia memandang laku badan-badannya, tidak mampu memandang kondisi hatinya, karena di dalam hatinya juga raga, juga yang disembah juga raga. Nama raga dan nama hati sama. Inilah yang disebut Dajjal anatullah. Matanya satu, dianugerahi oleh Allah mata lahir dan mata batin, akan tetapi mata batinnya bermakmum kepada mata lahirnya, yakni memandang, menyaksikan dunia dimanapun ia berada. Meskipun di dalam sholat-sholatnya ia menyaksikan dunia, meskipun di dalam ibadah-ibadahnya ia memandang dan menyaksikan dunia, tujuannya adalah kecukupan duniawiyah. Jadi pada intinya sembah raga itu adalah tujuannya alam dunia, yakni linafsi. Maka dari itu sadarilah oleh kita semua bahwa hidup itu bukan Abdul Halim atau bukan nama raga-raga kita. Hidup itu Esa, hidup itu Ahad, yakni Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah yang hidup kekal lagi terus menerus. Dulu ketika Nabi Adam hidup dan anak cucunya sama-sama hidup, terus Nabi Adam dimatikan oleh Allah. Kemudian hidup berlangsung berganti sampai sekarang ini. Itulah hidup yang sama, hayatullah, hidup tak pernah mati. Yang namanya hidup ya hidup, tidak akan pernah mati. Manusialah, raga-raga inilah yang mati. Jadi sifatnya Adam itu mati. Jadi nenek moyang kita itu mati, kita pun bakal mati. Maka dari itu matilah sebelum matimu. Bagaimana caranya? Jangan sembah rogo, bertanya kepada jiwa. Jiwa itu hati, jiwa, roh, nyawa, itu istilah yang sama. Keempatnya berpusat kepada hidup. Jadi hakiki dinamakan di hati, jiwa, nyawa, roh itu adalah hidup itu sendiri. Maka dari itu kembalikanlah nama hidup yang kita akui sebagai hidupnya Abdul Halim selama ini. Itulah hidupnya Allah, hayatullah, bukan hidupnya Abdul Halim. Relakan, ridhokan bahwa hidup ini Allah. Jangan diakui lagi bahwa hidup ini hidup Abdul Halimnya. Inilah yang disebut bertuhan. Selama ini meskipun kita kelihatannya beribadah, kelihatannya sholat, akan tetapi tidak menyembah Allah. Karena di dalam hati kita selama ini masih nyata wujud Abdul Halimnya, yang masih merasa hidup ini hidup Abdul Halimnya. Inilah tanda kita selama ini belum bertuhan, belum beragama.
Meskipun kelihatannya badan-badan kita selama ini terbungkus dengan agama-agama dan terbungkus dengan sholat-sholat serta ibadah-ibadah, akan tetapi hati kita masih belum beragama. Karena apa? Karena agama di sisi Allah itu, tujuan kita beragama kan agar kita bisa menyembah Allah, agar kita bisa mengabdi kepada Allah, Zat yang mencipta diri manusia kita. Sadarilah itu, kita beragama dan bertuhan itu tujuannya mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada diri manusia kita sendiri, bukan mengabdi kepada hawa nafsu kita sendiri, bukan mengabdi kepada badan-badan kita sendiri, bukan mengabdi kepada kehormatan-kehormatan kita sendiri, bukan mengabdi kepada kemuliaan-kemuliaan diri kita sendiri selama ini. Tujuannya kita beragama dan bertuhan adalah agar bisa mengabdi kepada Allah. Maka bagaimana kita bisa mengabdi kepada Allah bila kita tidak mengenal Allah, bila kita tidak tahu Allah, bila kita tidak pernah berjumpa sedetik pun dengan Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengingat hal-hal yang belum pernah kita jumpai sedetik pun? Kanuhal, banyaknya zikir sudah kita lakukan, banyaknya ingat sudah kita lakukan, tapi zikir dan ingat kita selama ini hanya kepada asma-asma Allah saja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hanya terhenti di dalam kalimat-kalimat thayyibah saja, yang mana kalimat-kalimat itu hanya dizohirkan saja, dibaca lewat zikir jahar saja, lewat mulut saja, akan tetapi tidak sampai menyentuh hati, tidak sampai menyentuh hidup. Karena hati dan hidup selama ini masih kita akui sebagai hidup milik manusia kita. Jadi selamanya bila yang wujud di hati ini adalah wujud manusia kita yang masih merasa hidup, maka selamanya kita takkan pernah bisa menyembah kepada Allah. Selamanya kita takkan bisa pernah mengabdi kepada Allah. Apakah itu yang kita inginkan? Sampai kapan kita menyadari akan bertuhan? Nah, untuk mengenal Allah adalah harus beragama dulu. Agama bukan agama secara zahir yang sekarang ini. Agama yang dimaksud agama beragama di sisi Allah. Apa agama di sisi Allah itu? Awaluddin ma'rifatullah. Yang dimaksud kita beragama di sisi Allah itu adalah mengenal Allah. Maka dari itu, untuk mengenal Allah wajib kita juga mengenal diri kita. Siapa diri kita ini? Diri kita ini tiada, gaib dan fana. Maka wujudkanlah hidup ini Allah. Jadi nama Abdul Halimnya sudah tak aktif lagi di jiwa ini, di hati ini, di nyawa ini, di roh ini, di hidup ini. Jadi tetapkan dalam hati kita yang terdalam bahwa hidup ini Allah, bukan hidup Abdul Halimnya. Raga-raganya tetap bernama Abdul Halim, akan tetapi jiwa kembalikan kembali ke fitrahannya kepada Allah, kepada hayatullah. Inilah yang dimaksud bertuhan. Jadi Abdul Halim, jadi kita semua di
dikuasai oleh Allah. Apapun tindak lakunya badan selalu dituhani oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Maka ada yang bertanya kepada saya juga, bila hidup ini Allah, maka Allah lah yang berbuat kejelekan, Allah lah yang berbuat kemaksiatan, Allah lah yang berbuat molimo, zina, judi, mencuri, merampok, satunya lagi lupa saya. Nah, bila yang memandang masih manusia, maka tak akan bisa menembus af'alullah, karena di dalam hati kita masih manusianya yang jadi Tuhan. Maka pasti memandang Tuhan-Tuhan yang lain, yakni memandang manusianya yang berbuat keburukan tadi. Apalagi yang bersangkutan orang-orang yang berbuat buruk itu, tidak mungkin di dalam hatinya tergetar bahwa hidup ini Allah, tidak mungkin. Di hatinya pasti menyatakan dalam hati bahwa hidup ini hidupku hamba, hidup Abdul Halimnya. Jika yang nyata, jika yang wujud di dalam hati kita ini sudah Allah, maka Allah tak bakal menyengsarakan hamba-hambanya. Allah tak bakal memperjalankan hamba-hambanya ke dalam kemaksiatan. Tidak mungkin. Bila hati ini sudah yang wujud hanya Allah, maka seluruh af'al yang ada di dalamnya pasti amal soleh, pasti kebaikan di sisi Allah. Meskipun kebaikan di sisi Allah dan di sisi manusia berbeda. Kebaikan di sisi manusia kan manusia hanya memandang sembah rogonya. Bila rogonya baik, bila raganya baik, beribadah, sholat atau berlaku baik, maka baiklah di sisi manusia. Karena manusia sembah rogo, menyembah raga-raganya. Dan kemaksiatan di sisi manusia juga memandang raga-raganya. Ada orang yang pencuri, perampok, penjudi, penzina, kita pandang manusianya lah yang berbuat. Karena selama ini kita masih nyembah rogo, karena yang wujud, yang mentuhani di dalam hidup dan hati kita selama ini diri kita sendiri. Namun bila Allah yang wujud, maka Allah pasti menyelamatkan hamba-hambanya. Allah akan menjaga hamba-hambanya dari perilaku yang tidak bagus di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Meskipun kelihatannya si hamba ini khairul adab, nyeleneh, tapi di sisi Allah benar, karena Allah lah yang beraf'al di dalamnya. Meskipun menurut manusia yang masih nyembah raga, kelakuan orang-orang yang menjadi kekasih Allah ini kelihatannya khairul adab, nyeleneh. Meskipun bagi manusia memandang orang yang nyeleneh ini buruk, tapi bagi orang yang nyeleneh tadi di sisi Allah baik, karena manusianya sudah tidak menjadi Tuhan, karena manusianya sudah tidak mentuhani dirinya sendiri, karena manusianya sudah rela dan ridho bahwa hidup ini Allah. Jadi manusianya tidak bisa bersyariat lagi, karena manusianya sudah fana dan gaib. Mana mungkin manusianya bisa bersyariat kecuali syariatullah, kecuali af'alullah. Contoh seperti bayi. Ketika bayi kan manusia kita gaib, manusia kita tak ada. Bagaimana mungkin bayi itu bisa ngaku-ngaku, ini bayiku,
hamba, ini hidup bayiku, hamba. Tak bisa bayi itu ngaku-ngaku karena manusianya masih tiada, masih gaib. Maka dari itu bayi disebut suci. Suci dari pengakuan diri manusianya. Nah, dengan jalan inilah yang dimaksud Lailatul Qadar itu adalah memalamkan hati manusianya, memalamkan kehidupan manusianya, memalamkan kekuasaan diri manusianya, terang benderang dengan wujud nyatanya Allah, terang benderang dengan wujud nyatanya Hayatullah, terang benderang dengan wujud nyatanya kuasa Allah di hati ini. Inilah yang dimaksud Al-Qadar, yakni bulan yang suci, yang mana hawa nafsu sudah tidak bisa mengganggu lagi. Hawa nafsu iblis dan setan sudah dibelenggu oleh Allah. Pencipta hawa nafsu dan setanlah yang berkuasa atas hawa nafsu dan setan itu. Jadi yang membisahkan, menyatakan bahwa hidup ini Allah, bukan manusianya. Bukan manusianya. Yang membisahkan bahwa hidup ini Allah, ya Allah sendiri. Yang menyaksikan Allah, ya Allah. Manusia takkan bisa menyaksikan Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa menyaksikan Allah sementara dirinya sudah tak wujud, sudah tak ada, sudah gaib. Allah lah penyaksi diri seluruh manusia. Karena hidup yang ada di seluruh manusia adalah Hayatullah itu sendiri. Jadi aplikasikan terus bahwa hidup ini Allah akan menjaga kita semua dari fahsya wal munkar. Allah akan menjaga kehusnul khotimah hati kita sekarang hingga